Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Berangkat, beraktivitas ya. Di sekarang jam berangkat menunjukkan lagi pukul kita 12. bareng adik-adik. Jadi saya Berangkat sebenarnya lagi sekolah, kerja nah tadi ya. menuju Cuman kampung Cicai. balik Minang. makan ya Seperti karena inilah jam kondisi istirahat jam jalannya makan sekarang. di tahun Soalnya 2024. kerja saya itu dekat dengan rumah saya, jadi alhamdulillah bisa Cuman bolak-balik ya. soalnya kan Jadi di banyak yang kesempatan dilarang kali ini di guys jalan ya, raya lagi-lagi padahal di sana saya itu masih menuju kampung membahas sekolahan tentang kumpulan anak-anak. banyaknya Ya, pada juga kekurangan hati-hati fasilitas yang ada hati-hati di ya mas, Indonesia sepeda setelah kotor kita tuh. merdeka selama Pada pakai 79 tahun daripada semua penjajahan Belanda kondisi jalannya ya, kayak gini mengusir itu warga susah asing, untuk negara dijumpai. asing dari Indonesia Kalau yang pakai sandal merampas gampang hak-hak cuci rakyat kaki, Indonesia. Namun cuci akan tetapi kaki. kita ternyata masih banyak rakyat Awas labu Indonesia awas. yang begitu benar-benar menderita kekurangan fasilitas, apalagi tentang pendidikan, kemudian soal Awas labu. kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya ya guys ya. Jadi Pindah-pindah kan nyala saya di sini bukan untuk bercerita untuk membanding-bandingkan antara Malaysia dengan Indonesia. Saya hanya ingin men-sharing pengalaman saya semenjak berada di negara Malaysia sendiri, dan itu menurut pengamatan diri saya sendiri, tidak mengambil daripada pendapat orang lainnya. Ini pribadi saya sendiri. Nah, kenapa saya harus membandingkan dengan Malaysia? Karena saya berada di Malaysia ya guys. Saya melihat perkembangan yang ada di Malaysia itu, Masya Allah ya, benar-benar kerajaan dan pemerintah negara Malaysia itu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama tentang fasilitas. Yang pertama itu adalah pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi ya. Mereka selaraskan dan mencari jalan yang terbaik supaya rakyat mereka itu selesa dan aman ya, dan hidup damai dan tentram lagi. Kemudian di sini guys ya, saya mengambil pandangan ya terhadap pemerintah kita yang selama ini di Indonesia. Kemungkinan apa sih kekurangan Indonesia sebenarnya ya? Indonesia itu sekali lagi saya katakan memang negara yang paling kaya raya. Bahkan sekarang ini banyak negara-negara seluruh dunia tertuju kepada Indonesia karena apa yang diperlukan semua ada di Indonesia. Daripada tambangnya, daripada isi alamnya, semua ada di Indonesia. Yang diperlukan dunia itu ada di Indonesia. Akan tetapi lebih kita disayangkan ya, kekayaan alam Indonesia itu dikelola oleh orang-orang yang bukan orang pribumi, yang terutama adalah yang menguasai hak-hak isi kekayaan alam Indonesia itu adalah orang-orang keturunan Cina guys ya. Orang yang terkaya orang Cina, apalagi yang disebut dengan anggota Sembilan Naga. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan dengan Malaysia, memang kita benar-benar jauh ketinggalan ya guys. Itu kita tidak perlu munafik ya. Kita harus sebenarnya perbedaan ini bukan untuk ingin menjatuhkan ya. Saya ingin menjatuhkan negara kita. Hanya saya ingin supaya pemerintah kita itu bisa membuka mata mereka ya, untuk memotivasi supaya keadilan seluruh Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar tercapai guys. Jangan hanya menjadi lambang ya, di Pancasila itu jangan hanya menjadi lambang dan tertulis dan setiap kita sekolah dibacakan setiap hari Senin upacara bendera, akan tetapi tiada faedahnya ya. Itu yang kita inginkan. Rakyat kita bersuara di sini bukan untuk menjatuhkan negara Indonesia sendiri, negara kita sendiri, tapi kita inginkan perubahan ya, perubahan di mana pemimpin yang kita harus mencari yang benar-benar memimpin Indonesia itu adalah orang-orang yang betul-betul mau memperhatikan rakyat kecil, bukan yang memperhatikan keluarganya sendiri. Dan kalau kita melihat ya, semoga Bapak di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini dengan Gibran Rakabumi ini benar-benar mereka tulus mau menjadikan negara Indonesia rakyatnya makmur dan negara berkembang ya, seperti negara-negara tetangga kita Malaysia. Nah, ini di sini saya ingin memperlihatkan betapa mirisnya ya, setelah 79 tahun kita merdeka,
ya, daripada penjajahan. Sekali lagi saya katakan, kita merdeka dari penjajahan, namun ternyata kita masih dijajah dengan pribumi sendiri, yaitu pemerintah sendiri, ya. Kenapa saya katakan demikian? Seperti kasus yang terjadi di salah satu daerah yang ada juga di, ini bukan di pulau-pulau mana ya, ini bagian Pulau Jawa ya, jadi pesisir barat, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi bayangkan guys ya, mereka ketika ada orang sakit atau mau melahirkan, mereka harus menyeberangi sungai dengan kemudian habis itu menyeberang sungai bukan dengan perahu ya, mereka menyeberangi sungai itu menggendong atau apa ya, istilahnya mereka pikul pesakit ataupun ibu yang mau melahirkan itu dengan sarung, ditanduk ya, ditanduk kayak gitu, dibawa dengan orang melewati arus sungai ataupun laut untuk menuju ke rumah sakit yang terdekat. Nah, nauzubillah, ya kasihan hidup rakyat. Bagaimana nyawa manusia atau rakyat Indonesia bisa tertolong jikalau medan yang harus dilalui seperti ini guys ya. Adapun mereka lewat darat, nauzubillah, jalan itu bukan seperti jalan untuk yang dilalui oleh manusia guys ya. Lebih-lebihnya mungkin kita bisa katakan di Malaysia itu boleh itu adalah jalan kebun, dan kemudian jalan ya, kalau kita bandingkan juga jalan kebun di Malaysia itu aspal juga guys ya. Mereka di aspal, hanya di kebun kelapa sawit itu memang masih banyak pengerasan, tapi tidak separah yang seperti jalan umum di Indonesia. Ini jalan raya, jalan umum ya, bedakan ya jalan umum dengan jalan kebun. Tapi saya berpikir lebih bagus lagi apa ya yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Indonesia ini, yang tidak tersentuh dengan pembangunan, pemerataan. Lebih bagus jalannya, kebunnya di Malaysia daripada di daerah saudara kita ini. Jadi mungkin kalian penasaran dengan video tersebut, jom kita lihat ya. Jadi beginilah ya saudara, penampakan ada di mobilitas kami Kabupaten di Pesisir 4 Barat desa Lampung 3T di Kecamatan Mereka harus Bangkunat, menempuh Kabupaten jarak Pesisir Barat Lampung dan ya, berjalan kaki ketika 15 memasuki km musim untuk penghujan. menyeberangi 3 Di muara muara-muara yang kami lewati itu ke tempat meluap ya saudara, atau banjir. rumah sakit atau Ini klinik adalah terdekat. Nah, bayangkan jalan warga kaki guys, atau ibu kita lihat. hamil yang mau melahirkan ya Pesakit ini saudara, adalah salah satu karena seorang tidak ibu bisa secara hamil ya, normal dengan kekurangan dan alat terkendala medis, kemudian tenaga medis dan perawat atau alat bidan di medis di sana, desa kemudian kami. fasilitas rumah Jadi sakitnya mau tidak tidak mau memadai. ibu hamil Mereka yang mau harus melahirkan menyeberangi ini 3 muara ditandu dan berjalan warga kaki sejauh menuju keluar ya, 15 km keluar ya, desa untuk mendapatkan atau pertolongan. menuju rumah sakit Ini terdekat benar-benar ya saudara. bagaimana ya nasib Pemandangan kita semacam sudah ini sangat-sangat merdeka biasa ya saudara 79 bagi tahun, kami, tapi kok karena masih akses jalan antar keadilan desa sosial kami yang seluruh bagi jauh rakyat sekali Indonesia dari itu kata tidak layak. pernah adil dan merata ya guys Jadi ya. mohon Kita sekali bisa dilihat di sini guys. dukungan bantuannya ya saudara, agar aspirasi kami entah segera kenapa tidak bisa mendapatkan dibangun perhatian. jembatan atau diberikan Terima kasih. perahu untuk. Dan yang lebih parahnya lagi guys ya, jalur darat mereka, nauzubillah min zalik ya, subhanallah, masya Allah ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, dimana mereka akses jalannya antar desa di 4 desa atau 3 kecamatan di ya, di mana, di Bangkunat Lampung, di mana jalan ini dilalui oleh para rakyat yang ada di sana ya. Jadi jarak daripada kampung mereka dengan pasar itu 25 km. Bayangkan guys, dengan jalur ini mereka harus berjalan turun ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok mereka ataupun sebagainya. Mereka harus melalui medan seperti ini guys ya, kita bayangkan. Jadi video ini sebenarnya perlu juga ya, saya ingin menyebut atau menyinggung sedikit tentang narasi-narasi yang dilontarkan oleh Mr. Koko RI yang menyatakan bahwa jalan di Indonesia itu sudah bagus ya. Yang Anda lihat yang hanya di bagian tol atau kota-kota besarnya ya, tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia, memang di antara sama-sama pelosok atau pedalaman di Malaysia itu
sangat jauh ketinggalan ya, sangat jauh berkembang dan maju dibandingkan dengan pelosok atau daerah-daerah yang di sekitar Indonesia, guys. Jadi buat Mr. Koko RI, semoga Anda bisa melihat video ini ya, dan benar-benar untuk tidak lagi membuat kekecauan antara negara Malaysia dengan Indonesia ya. Sudahlah untuk menjatuhkan ataupun mengkritik ya pemerintahan mereka, itu urusan mereka, dan Malaysia pun punya undang-undang sendiri. Jadi, dan kemudian saya katakan di sini lagi, sekali lagi saya katakan, saya pernah mendengar narasi daripada Mr. Koko RI selama waktu itu, mungkin dia lagi live streaming di TikTok ya, aplikasi TikTok. Dia mengatakan bahwa youtuber yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang ada di Malaysia itu adalah mencari follower ataupun pundi-pundi uang daripada memuja-muja Malaysia, dan dikatakan kami adalah penjilat. Sebenarnya tidak, tujuan kami tidak seperti itu sebenarnya. Saya mewakili seluruh mungkin YouTuber Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya pribadi saya sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa tujuan saya sebenarnya bukan ingin menjatuhkan negara kita ya, negara tanah kelahiran saya sendiri yang diperjuangkan oleh nenek moyang saya mengusir penjajah ya. Ingat bahwa nenek moyang kami juga adalah pahlawan, tapi yang disebut-sebut hanya di bagian pelosok Pulau Jawa sana. Akan tetapi kalau kita mengukir daripada sejarah, sebenarnya ya tak perlulah kita bahas, kita membanggakan diri, menunjukkan diri siapa kita sebenarnya. Akan tetapi alangkah lebih bagusnya ya buat Mr. Koko RI dan geng-gengnya, coba kalian perhatikan orang-orang yang di pedalaman, lebih baik kalian membantu orang-orang yang benar-benar belum tersentuh dengan swadaya pemerintah ataupun pemerataan pembangunan yang di seluruh negara Indonesia ya guys ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada Mr. Koko RI supaya lebih mungkin bisa meningkatkan kesadarannya ya, bisa melihat video ini. Bagaimana reaksi Anda ya ketika bisa melihat video ini? Jom kita lihat akses jalan raya yang di darat yang dilalui oleh rakyat di sekitarnya. Oke guys. Nah ini lur, salah titik jalan. Salah satu titik jalan yang ke arah desa kami yang lumayan, salah satunya yang lumayan paling parah ya. Memang kayak boleh kasih berenang ikan, piara ikan di sini guys ya. Oh masya Allah guys. Sebelumnya udah saya kasihan. Jarak dari pasar sampai ke desa kami itu 25 kilo. 25 kilo guys, bayangkan ya. 25 kilo. Iya ya. Sebagian kecil kurang lebih 6-7 kilo itu kita melewati Taman Nasional ya. Ini mereka melewati 6-7 kilo mereka lalui adalah Taman Nasional. Versi-versi yang katanya apa namanya, melanggar lah intinya, karena ini Taman Nasional. Tapi iya. Tahun 2017 sempat dibahas sama pihak-pihak terkait. Dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan sebenarnya. Ini sebenarnya udah dibuatin badan jalan tahun 2017. Tapi mangkrak. Iya, duitnya dimasukkan dalam dompet, dalam bank ya. Karena kami sebagai masyarakat awam kan kurang paham. Gimana ya guys ya? Bagaimana ekonomi mereka di dalam sana? Di tayangan video ini otomatis kalau mereka beli barang bisa melihat dengan jarak 25 km dengan medan seperti ini, contoh beli 1000 di sana boleh mereka jual 10.000 ya guys. Dan rakyat yang di dalam ini mau tidak mau harus beli, daripada harus turun mereka beli sendiri. 1880. Woi, ini memang ini bukan di kota-kota atau pulau-pulau yang lain, ini di Pulau Jawa guys ya. Peraturan yang ada di aduh.
Parah guys. Jadi ini benar-benar ya. Ya semoga Bapak Prabowo lah melihat Prabowo Gibran di pemerintah Pak Prabowo Gibran itu melihat video ini ya. Kita doakan ya guys supaya cepat dibangunkan jalan ya untuk rakyat di sini ya. Saya mohon bantuannya siang loh dari rekan-rekan sekalian supaya ya kalau kalian mau lihat video ini ya buat Mister Koko RI juga. Kalian bisa berkunjung ke akun TikToknya Esa RT Collection ya. Jalan kami ini kalian bisa berkunjung ke video-videonya. Memang menyedihkan ya guys. Saya ikut simpati melihat video-video yang dia tampilkan guys tentang keluhannya ya sebagai rakyat Indonesia. Jalannya kayak gini loh. Aduh, iya ini bukan jalan sebenarnya. Parah betul guys, parah. Nggak bisa ngomong ya benar-benar. Aduh, ya gimana menurut pendapat kalian guys ya? Apakah mungkin yang belum pernah ke Malaysia, kalian tidak mengetahui, hanya tahu daripada Google ataupun berita-berita palsu lainnya ya. Tapi kalau melihat, kalau kalian datang di Malaysia, benar-benar pasti kalian akan kagum dengan perkembangan atau pemerataan pembangunan yang ada di Malaysia ya. Dan jaranglah kita akan menjumpai suatu jalan itu yang bisa membahayakan pengguna jalan raya tersebut ya. Jadi di sini di Malaysia itu pada intinya mereka ya ketika ada rusak jalan, nah kemudian jalan tersebut dilalui dan tiba-tiba si pengendara atau pemakai jalan raya tersebut mendapat kecelakaan, maka yang akan disalahkan adalah jabatan kerja jalan raya ya, yaitu JKR. Mereka akan disalahkan dan disaman ya. Kenapa mereka tidak cepat-cepat mengatasi masalah tersebut? Nah, berbeda kita dengan di Indonesia. Bahkan dibiarkan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Nanti pun pembuatan jalan nanti di saat pencalonan atau pemilihan atau undian ya, untuk sebagai alat mereka untuk meraih simpati hak pungut rakyat Indonesia ya. Mereka menjanjikan jalan raya dengan kampanye sebagainya ya. Jadi buat kalian ya yang selalu haters ya dengan negara Malaysia, jadi sudahlah ya. Pada kenyataannya kita memang masih, Indonesia itu masih jauh soal pembangunan ya, pendidikan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya itu masih jauh ketinggalan guys. Jadi kita tidak perlu lagi untuk betul-betul ini ya. Sebenarnya saya lebih tidak ingin lah sebenarnya, tidak ingin tampil untuk apa ya, membanding-bandingkan. Cuman saya sedikit kesal ketika melihat saudara kita yang terus setiap hari, setiap malam, setiap detik mengumbar kebencian dan fitnah terhadap negara Malaysia. Nah, sementara saya sendiri berada di Malaysia tidak seperti yang mereka katakan. Jadi saya melihat sendiri dan mengalami sendiri apa yang terjadi di Malaysia guys ya. Bagaimana rakyatnya, bagaimana pembangunannya, bagaimana fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya ya. Tidak seperti yang dikeluarkan oleh para pefitnah lainnya ya. Mungkin video tadi sampai di video ini sampai di sini dulu guys ya. Semoga bermanfaat dan buat abang yang saya post videonya ini, semoga pemerintah kita Prabowo Gibran bisa melihat postingan ini dan kemudian merespon cepat, kemudian jalan raya bisa dipercepat perbaikannya ya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.